pesawat misterius ruang angkasa Cina yang diluncurkan Agustus 2022 mendarat kembali pada 8 Mei 2023, menghabiskan 276 hari di ruang angkasa, mendarat kembali di runway layaknya pesawat pada umumnya. Misi yang dirahasiakan selama 9 bulan di orbit bumi. Jumpa kembali Sobat All About China. Pasukan antariksa Amerika dan pengamat dirgantara internasional terus melacak objek rahasia Cina. Sekalipun dapat mengamati perubahan, namun apa yang dikerjakan pesawat ruang angkasa misterius tersebut tidak jelas. Sebelumnya tahun 2020, pesawat ruang angkasa yang sama melakukan penerbangan selama 2 hari, kemudian mendarat kembali. Pada misi kedua, pesawat melakukan verifikasi sejumlah teknologi dan menghabiskan 276 hari, waktu yang cukup lama untuk dapat bertahan mandiri di ruang angkasa. Pesawat beberapa kali terlacak mengubah tinggi orbit, bermanuver dan melepaskan muatan misterius, mengejarnya dan kembali menangkap muatan tersebut. Beberapa gosip ada yang menyebutkan Cina sedang menguji persenjataan ruang angkasa. Namun Cina selalu berpendapat ruang angkasa untuk kemajuan peradaban dan digunakan untuk kepentingan bersama yang bersifat damai. Cina memang sedang menguji pesawat ruang angkasa orbital reusable yang dapat digunakan kembali untuk kepentingan aset ruang angkasa serta transportasi logistik hingga kru di masa depan. Tahun kemarin Cina berhasil menguji kendaraan serupa yang juga misterius namun kategori suborbital. Sepertinya kendaraan suborbital yang akan menggantikan peranan roket di masa depan, yang mana take off dari runway. Di atas punggungnya mengakomodir kendaraan orbital, lalu menghantar kendaraan orbital menuju wilayah dekat ruang angkasa. Kendaraan suborbital akan mendarat kembali setelah menyelesaikan misi. Kemudian kendaraan orbital berada di orbit bumi dalam waktu yang cukup lama hingga misi selesai. Kemudian mendarat kembali. Kendaraan demikian akan menjadikan Cina negara pertama dan satu-satunya menguasai teknologi tersebut alias HTHL, Horizontal Take-Off, Horizontal Landing. Keuntungan adalah biaya ruang angkasa yang akan sangat murah. Kedua objek baik orbital maupun suborbital bersifat rahasia. Hingga saat ini tidak ada foto apapun yang dirilis untuk memperlihatkan kepada publik seperti apa bentuk. Demikian spesifikasi pesawat masih misterius. Lokasi pendaratan jauh dari keramaian yaitu Lopner. Barat terus menggunakan segala sumber daya seperti satelit SAR untuk mengintai lokasi pendaratan, baik sebelum dan sesudah. Apa yang dikerjakan Cina membuat mereka tak berhenti berkedip. Teknologi pesawat ruang angkasa reusable memang rumit. Sejauh ini hanya 2 negara, Amerika dan Cina, sudah mendemonstrasikannya, yang mampu berada di orbit bumi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan memang Amerika masih memimpin dengan durasi 2 tahun 4 bulan atau 908 hari, yaitu Boeing X-37B. Pesawat ruang angkasa reusable tersebut juga misterius untuk publik. Amerika merahasiakan apa yang dikerjakan pesawat tersebut di orbit bumi. Sekilas bentuk pesawat ruang angkasa Cina memiliki 2 sayap tetap, selayaknya pesawat pada umumnya. Kemudian memiliki vertical stabilizer yang semuanya berfungsi untuk melakukan cruising, manuver, pengendalian pada saat berada di atmosfer. Kemudian memiliki multi-mesin, roket dan jet, memungkinkan pesawat dapat melakukan manuver di orbit bumi dan cruising di atmosfer.
beberapa saat yang lalu otoritas Cina melakukan recovery bangkai fairing pilot yang sengaja dipamerkan untuk kepentingan pendidikan anak-anak sekolah menengah di salah satu kota Cina. Terlihat bentuk fairing pilot yang tidak pada umumnya, di mana terdapat kelebihan ruangan yang sengaja disesuaikan, menandakan muatan memiliki sayap tetap. Kinerja yang misteri. Pesawat sengaja dilacak oleh pasukan ruang angkasa Amerika, telah berkali-kali mengubah ketinggian orbit dan melepaskan 2 pesawat pendamping. Namun selang waktu pasukan ruang angkasa Amerika justru kehilangan jejak kedua pesawat pendamping tersebut. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa mungkin saja 2 pesawat pendamping telah masuk kembali ke induk, membuat Amerika cukup gentar bahwa ada negara lain selain mereka yang mampu mendemonstrasikan teknologi rumit, misterius, dan rahasia. Sebenarnya mungkin Cina sedang memverifikasi teknologi yang akan digunakan di masa depan untuk kepentingan awak, mitigasi sampah, memperbaiki satelit, dan menghantar muatan ke orbit. Sebagaimana ketika Cina memverifikasi Shenzhou, yaitu kapsul ruang angkasa berawak, Cina juga melakukan beberapa kali pengujian. Saat ini teknologi tersebut menjadi penting bagi proyek antariksa berawak negara itu. Benih apel yang ditanam almarhum Chen Shui-sen telah berbuah lebat. 70 tahun silam, keinginannya kembali ke Cina dipandang sebelah mata oleh Amerika. Saat itu petinggi Amerika mengingatkan dirgantara Cina tertinggal jauh dari Amerika. Shui-sen dianjurkan berkebun buah apel saja. Kemudian Shui-sen berkata, "Ya, saya akan membesarkan kebun apel." Dan kini kebun apel itu telah menggentarkan Amerika. Banyak hal canggih sengaja dirahasiakan Cina agar mata Amerika tidak menjadi merah, darah mereka tidak mendidih, dan dengan sesegera menciptakan kehancuran bumi. Perang asimetris sudah menguras energi dunia. Sentimen, proksi, black campaign untuk mengeliminasi Cina maupun Rusia. Baik bagi dunia apabila Cina masih bersikap tertutup. Masih panjang sabar sebab Amerika dan kawan-kawan tidak rela apabila ada negara berkembang yang kini menjelma menjadi adidaya yang dahulu dianjurkan berkebun apel. Dunia hari ini begitu gelap, pandemi sudah menguras energi selama 3 tahun, apalagi berita peperangan di masa depan, dan peperangan yang sedang berlangsung. Tidak dapat dibayangkan segelap apa dunia nantinya. Amerika dengan segala cara mengorbankan siapa saja, berapapun harganya, apapun dampaknya bagi dunia, tidak peduli. Selain Cina harus gugur, dan tak boleh ada negara yang menyaingi mereka, mengubah rantai makanan yang mereka berada di posisi teratas. Setiap negara dipaksa harus patuh, taat, dan bersekutu. Semoga saja Cina panjang sabar, tetap memainkan peranan sebagai juru damai yang selalu menyebut negara bijaksana, sebagaimana mereka memanggil dirinya dengan negara tengah, negara adil, Zhongguo. Sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih sobat, salam all about China.